teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita handling objection kepada partner bisnis kita yang masih ragu-ragu untuk join di bisnis ini. Saya perkenalkan, nama saya Dr. Stephanie Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video saya kali ini, teman-teman, saya ingin membantu ya untuk para downline saya. Nah, di sini kita akan belajar ya. Karena saya tergelitik banget nih, teman-teman, dengan pertanyaan ini. Sudah seberapa dalamkah jaringan Anda? Dan kenapa jaringan Anda tidak mendalam? Dan bagaimana? Lihatlah lagi kemampuan rekan kerja Anda, apakah mereka sudah bisa presentasi, mengundang, dan memfollow up dengan baik. Karena saya percaya jika kita berdoa dan berusaha dengan maksimal, Tuhan pasti akan memberi jalan. Kata kuncinya untuk mengclosingkan baik produk maupun pembisnis, kata kuncinya adalah di follow up. Follow up kan mereka untuk bergabung membership, ya setidaknya terekspos dengan apapun yang menjadi promo dari produk kita, dan diusahakan mencoba beberapa produk walaupun itu dalam skala yang kecil. Pertanyaan yang pertama biasanya, apakah saya harus menjual produk, dokter? Jawabannya adalah enggak. Karena konsep di sini kita hanya berbagi mengenai manfaat produk kepada teman-teman. Karena biasanya di konsep pikiran mereka itu berpikir bahwa saya harus punya paket bisnisnya, habis itu saya harus keliling sendiri dari pintu ke pintu, yang saya ini belum punya skillnya untuk saya ini menawarkan. Ya, jadi itu biasanya. Padahal sebenarnya konsep bisnisnya adalah kita hanya perlu mengajak teman untuk datang ke acara, dan biasanya oleh sistem sudah disediakan baik pembicara maupun beauty expert untuk membantu teman-teman semua untuk mendemokan yang namanya produk. Nah, tugas dari kita adalah melatih dan mendampingi sampai sistem itu terbentuk. Nah, jadi buat teman-teman yang baru nggak usah berpikir yang serumit itu ya, karena itu membutuhkan komitmen yang khusus apabila memang Anda mengkomitmenkan diri untuk mendapatkan income besarnya dalam bisnis ini ya. Saya nggak punya waktunya untuk mengejarkan bisnis ini ya. Waktu itu teman-teman adalah harga yang paling mahal ya, karena waktu itu apabila lewat sudah nggak bisa diulang kembali. Nah, jadi cara yang termudah adalah membahas mengenai prioritas ya. Apabila orang itu memprioritaskan untuk benar-benar mendapatkan tambahan income, investasikan waktu saja sebanyak 1 jam per hari untuk belajar ilmu baru melalui kelas bisnis yang sudah kita siapkan sistemnya. Kita di sini bisa mengajak mereka berpikir, apakah dengan cara menginvestasikan waktu 1 jam per hari bisa yang pertama memperbesar dari pendapatan mereka yang sudah didapat selama ini. Contohnya misalnya income-nya bakal bisa 3-5 kali gaji dari PNS nih misalnya ya. Atau yang kedua, apakah bisa membuat Anda bisa pensiun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya bisa, teman-teman pasti deh mereka meluangkan waktunya untuk 1 jam per hari. Saya tidak berbakat untuk menjalankan bisnis network marketing ini karena ini bukan bidang saya. It's okay teman-teman ya. Jadi teman-teman gak perlu galau dengan ini ya. Teman-teman juga bisa meminta bantuan upline Anda ya untuk membantu meyakinkan ya. Jadi setidaknya apabila mereka misalnya tidak mau bergabung, mereka juga bisa menjadi pelanggan Anda. Bagaimana kalau saya bergabung langsung dengan perusahaan? Jadi saya nggak perlu deh pakai perantara downline-nya ini ya. Jawabannya apabila teman-teman itu langsung ke perusahaan, artinya teman-teman tidak akan mendapat bala bantuan dari para upline.
ya, karena tujuannya semakin banyak upline di atas Anda, semakin banyak bala bantuan yang Anda bisa minta tolong, ya. Karena apa? Karena semakin besar omset penjualan Anda, mereka pun mendapatkan royaltinya. Jadi kalau teman-teman langsung ke perusahaan, intinya perusahaan akan memberikan support sistem yang rata kepada semua distributor, ya, dan Anda tidak akan mendapatkan pertolongan dari upline karena nggak ada tuh yang namanya upline. Kelima, apakah Anda digaji oleh perusahaan? Jawabannya, ketika kita memulai bisnis ini, itu artinya kita mempunyai toko kita sendiri. Dan apabila kita bosnya, berarti artinya kita tidak digaji, ya. Jadi kita akan mendapatkan gaji apabila kita mempunyai omset penjualan sendiri. Nah, apa bedanya bisnis ini dengan bisnis konvensional yang benar-benar toko, ya? Bedanya adalah bisnis ini tidak memerlukan tempat, jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang sewa. Yang kedua, tidak memerlukan stok barang yang berlebihan, artinya Anda bisa menstok barang hanya untuk kebutuhan operasional saja, jadi nggak perlu yang ratusan juta sampai miliaran, ya. Yang ketiga, Anda tidak perlu memberikan fasilitas kantor, artinya apa? Pulsa, listrik, air, bensin, AC kayak gitu, ya. Jadi itu nggak perlu. Yang keempat, tidak perlu membayar pegawai karena semuanya kita bisa kerjakan sendiri. Dan yang kelima, tidak membutuhkan keahlian dan latar belakang tertentu, ya, karena semua orang bisa melakukan pekerjaan ini, yang penting mereka mau untuk dibimbing. Yang keenam, bisa dilakukan di waktu luang. Waktu luang itu artinya apa? Saya tidak meminta Anda menjalankan bisnis ini full time karena nggak mungkin, ya teman-teman, ya. Namanya orang kerja kantor aja sehari cuma 8 jam kan. Jadi kan nggak mungkin melakukan bisnis ini all full time, ya, selama 24 jam. Cukuplah Anda investasikan waktu untuk awal 1-2 jam per hari, yang penting dengan full komitmen dan full hati, ya teman-teman, ya. Bisnis semacam ini hanya untuk menguntungkan yang di atas saja. Nah, ini jawabannya keliru banget teman-teman. Mungkin teman-teman banyak kemakan dengan berita negatif miring mengenai MLM yang namanya money game atau sistem piramid, ya, yang katanya hanya menyenangkan bagian orang-orang yang bergabung lebih dulu, ya. Jadi jawabannya salah teman-teman, ya, karena di bisnis ini kita menggunakan yang namanya simbiosis mutualisme. Kalau nggak kerja ya nggak dapat duitnya. Juga ada pertanyaan, teman saya pernah tuh gabung semacam bisnis yang kayak gini-gini dan akhirnya dia gagal, ya, jawabannya. Nah, jadi sebenarnya bisnis yang namanya multi level marketing itu bukanlah sistem bisnis yang jelek, ya teman-teman, ya. Namun apabila kita sebagai manusianya tidak mampu mengelola dan menjalankannya secara profesional, hasilnya gagal, dan biasanya kalau kita gagal kita langsung negatif talk ke orang-orang. Jadi makanya banyak orang-orang yang di luaran sana itu sangat miring banget dengan yang namanya multi level marketing, karena secara teman-teman tahu, ya, dari 100% orang yang masuk ke bisnis multi level marketing yang mempunyai daya juang dan benar-benar survive itu dikit banget teman-teman, ya, sekitar 10% atau sampai 20% lah, itu paling bagus, ya. Makanya biasanya kebanyakan orang itu pasti cari kambing hitam, yang kantornya begini, manajemennya begini, upline-nya begini, padahal sebenarnya yang salah itu dirinya sendiri, kayak gitu, ya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau bergabung, pastikan cari upline mentor yang benar-benar berkomitmen, ya, supaya mampu membuat teman-teman itu sukses menuju. Kalau misalnya saya ikut network marketing, saya ini trauma karena saya pernah ikut bisnis semacam ini dan saya itu gajinya itu kecil banget, cuma 4,5 juta. Nah, sekarang saya tanya teman-teman, berapa banyak waktu yang teman-teman investasikan untuk teman-teman menjalankan bisnis ini? Nah, kalau teman-teman investasinya 1 hari 1 jam doang, artinya 1 minggu cuma 7 jam. Jangan samakan kalau per hari teman-teman ngantor 8 jam, yang alias 8 kali 7 itu sudah berapa puluh jam. Ini ya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 minggu waktunya cuma dipakai 7 jam dan 4 minggu 28 jam dan teman-teman dapat gajinya lumayan tuh 4,5, ya menurut saya itu gajinya oke, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pingin per jamnya dibayar lebih mahal, ya, pastikan teman-teman rajin konsultasi dengan upline mentor bisnis Anda supaya apa yang menjadi ganjalan dan unek-unek dari teman-teman bisa mendapatkan pemecahan yang baik, ya. Oke, sekian video YouTube dari saya teman-teman. Semoga video
edukasi ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video YouTube saya. Dan sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya.